ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال. Yang 13 tadi ya? Ya. Yang sebelum udah? Udah ini. 13 tadi ya? Ya. Sukutul ma'mum wa insatuhu li qira'ati imamihi. Masih berbicara tentang sunnah ya, sunnah yang dilakukan di dalam sholat. Sukutul ma'mum, diamnya makmum, wa insatuhu, amal insat, diam sambil menyimak ya, li qira'ati imami, dalam bacaan imamnya. Ini sunnah tuh. Jadi imamnya membaca, sunnah bagi makmum diam untuk menyimak bacaan imam. Menyimak bacaan imam. Ini salat al-jahriyah ya. Salat yang disunahkan diangkat suaranya. Kemudian qiraatul Fatihah, membaca surat al-Fatihah lil makmum, bagi makmum, ba'da tahmid, setelah membaca amin. Setelah amin, walladhdallin, amin, baru si makmum membaca suratul Fatihah. Bukan waktu imam baca Fatihah dia baca juga, bukan. Tapi setelah imam membaca suratul Fatihah, amin, baru mulai makmum membaca Fatihah. Ketika imam membaca suratul Fatihah, sunnah bagi si makmum itu untuk menyimak bacaan imam. Bahkan dari itu, ketika setelah takbiratul ihram, si makmum membaca du'aul iftitah. Belum selesai, imam sudah baca Fatihah, tinggalkan iftitahnya, dengerin bacaan Fatihahnya ini. Imam terus baca juga, tinggalin. Kemudian yang ke-15, tatwilu rak'atil ula ala thaniyati. Tatwil, memanjangkan rakaat yang pertama atas rakaat yang kedua. Surahnya itu ya, bacaan rakaat yang pertama lebih panjang. Lebih apa? Panjang atas rakaat yang kedua. Ai tatwilul qira'ah faqat, memanjangkan bacaan saja, bacaan surah. Ada pengecualian yang kita bahas, kecuali yang warid dari Nabi. Bacaan surah yang warid dari Nabi, meskipun di rakaat pertama lebih pendek dari rakaat yang kedua, tetap itu didahulukan. Sebagaimana dalam sholatul Jum'ah, di antara ayat yang surah yang warid dari Nabi, baca al-a'la wal ghashiyah. Al-a'la itu lebih pendek ya, lebih pendek daripada al-ghashiyah. Loh, katanya rakaat pertama sunnahnya lebih panjang. Nah, makanya ada illa, kecuali warada, yang datang dari Nabi. Yang ke-16, takbiratul intiqalat, takbir perpindahan. Ai adalah qaulu, ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu takbir perpindahan. Indal intiqal, ketika berpindah, min kulli ruknin, dari setiap rukun, illa al-i'tidal, kecuali i'tidal. Jadi ketika berpindah dari setiap rukun kecuali i'tidal. Wa yusannu maddut takbir, dan disunnahkan memanjangkan bacaan takbir, ila ayyasila, sampai ayyasila, ia sampai ila ruknil ladzi ba'dahu, kepada rukun yang setelah. Jadi sunnahnya begitu. Jadi semua gerakannya diisi dengan zikir. Dari bangun menuju ruku, Allahu Akbar, memanjangkan takbir sampai sampai kepada rukun yang setelahnya. Setelah diri apa? Ruku. Diri pada ruku, Allahu Akbar, sampai kepada ruku.
Nanti i'tidal juga begitu, sujud juga begitu. Allahu Akbar, memanjangkan takbir sampai kepada rukun yang setelahnya, sampai sujud. Dari sujud ke duduk di antara dua sujud juga begitu. Mulai ngangkat kepala, mulai takbir sampai dipanjangkan takbir sampai duduk sempurna. Itu mananya. Wa yusallu, dan disunahkan maddut takbir, memanjangkan takbir sampai ila ayyasila, sampai ia sampai kepada rukun yang setelahnya. Ini. Yang ke-17 sunnahnya at-tasmi' 'indal i'tidal. At-tasmi' indal i'tidal. Apa tasmi'? Wa huwa qaulu, ucapan sami Allahu liman hamidah. Itu kalimat tasmi'. Ucapan sami Allahu liman hamidah. Ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar kepada orang-orang yang memujinya. Artinya sami Allahu liman hamidah. Allah Maha mendengar kepada orang yang memujinya. Ya. Wa yusaddu dzalik, dan disunahkan itu at-tasmi' sami Allah disunahkan kepada siapa? Lil imam, pada imam, wal ma'mum, kepada ma'mum, wal munfarid, dan orang yang salatnya sendiri. Jadi bukan si makmum enggak baca sami Allah, baca. Ya. Baca imam sami Allah liman, dibangun Rabbana lakal. Kagak dibaca, ninggalin sunnah, berarti ya sah salat tapi meninggalkan sunnah. Jadi sunnah juga bagi si makmum membaca sami Allahu liman hamidah. Imamnya sami Allahu liman hamidah, baru dia diri sami Allahu liman hamidah. Bukan gak baca ya. Ini banyak yang biru-biru orang kagak baca. Makmumnya kagak baca, biru langsung Rabbana lakal. Begitu kita Mekah dibilang ya gitu. Jadi dibaca, bukan kagak dibaca. Sunnah membaca lil imam, kepada imam, wal ma'mumi, ma'mum, wal munfarid, dan orang yang salatnya sendiri. Sunnah yang ke-18, yusannu fir ruku, disunahkan di dalam ruku. Ini sunnah dalam ruku apa saja? Rukunya rukun. Ya. Dan kita bahas sunnah yang di dalamnya apa? Ada banyak. Yang pertama, maddu dhahri wal 'unuq, meluruskan punggung. Dhuhur punduk, wal 'unuq leher. Lurusin begini. Wa nasbu saqaihi wa fakhidhaihi, dan menegakkan kedua pahanya, kedua betisnya, kakinya, wa fakhidhaihi, dan kedua paha. Tegak tuh. Dengkulnya jangan diginiin. Di betisnya itu ya, dan pahanya ditegakkan lurus. Wa tafriq bainahuma, dan memisah antara keduanya. Memisah antara kedua kakinya bi qadri shibrin, seukuran 1 jengkal. Dan banyak panjang, ini 5 meter kejauhan. Jengkal aja. Ya. Lebih semeter ya. Enggak ada semeter ya. Itu yang gawang namanya ya. Jadi tafriq, memisahkan bainahuma, antara keduanya, bi qadri shibrin, dengan seukuran 1 jengkal. Wa akhdhu rukbatayhi, dan ia mengambil atau memegang kedua lututnya, biyadaihi, dengan kedua tangannya. Ini meletakkannya enggak wajib sunnah. Meletakkannya tidak wajib, enggak sunnahnya. Cuma jangan ditinggalin. Artinya apa? Itu lurusin tangan itu begini nih, lagi rukunya, asal sejajar daripada punggung sesuai dengan sujud rukunya, tapi ini kedua telapak tangan jadi tempelin di mana? Di ruku, lurus doang begini, pocong jadi dia, gimana itu? Pusing begini tuh jadi dia. Nah, itu orang olahraga gitu. Nah, itu biasa, bicara sah. Ya.
Tapi sunnahnya apa? Akhru, dia mengambil rukbataihi, kedua lututnya, biyadaihi, dengan kedua tangan. Wa khashfuhuma, sunnah, dan membuka keduanya. Keduanya kemana sahabat? Ya, tangannya dibuka di situ. Wa tafriqul asabi, dan memisah jari-jarinya, tafrigan wasatan, dengan pemisah yang pertengahan, bukan terlalu misah renggang, bukan juga rapat, pertengahan dikit. Jadi begini deh, bukan dikit ya, jari-jarinya bukan rapat begini, bukan juga begini, tapi tafrigan wasatan, pertengahan. Jelas ya? Ayo. Wa tawjihuha lil qiblah, dan menghadapkan jari-jarinya, hanya asabi, lil qiblah, ke arah kiblat. Ini ada pendapat. Ada ulama yang memaknai itu, gimana jari-jarinya ya? Kok dihadapkan kiblat ruku? Ada yang bilang begini. Begini jari-jarinya menghadap kiblat. Jadi begini dikit. Tapi ada pendapat yang begini aja. Kiblat jari-jari sini maksudnya. Iya. Yang biasa kita lakukan seperti itu. Kalau gini janggal ya. Tapi pendapat ada begitu. Jadi yang dia ruku, jarinya menghadap ke arah taujihuha. Wa fathu basarihi, membuka matanya, enggak merem. Membuka matanya. Wa ayyujafiya, merenggangkan ar-rajulu, oleh seorang laki-laki, ya. Ayyujafiya, merenggangkan ar-rajuli, oleh laki-laki, mirfagaihi, kepada kedua mirfaq, sikunya, anjanbaihi, dari kedua sisinya. Jadi kalau rukunya laki-laki, ini sikunya direnggangin. Paham ya? Direnggang, ayyujafi, merenggangkan, ar-rajulu, orang laki, mirfagaihi, kepada kedua sikunya, anjanbaihi, dari kedua tusuk. Nah, begini nih namanya. Tahu ya? Nanti ada kebalikan, kalau perempuan masukin ke dalam. Ya, laki dikeluar. Wa batnahu, dan merenggangkan laki-laki, batnahu, perutnya, an fakhidaihi, dari kedua pahanya. Dari kedua pahanya. Berarti yang kan tegak begitu. Enggak ditempelin perut dengan paha. Kebalikan perempuan kan. Kalau perempuan sebisanya ditempelin dikit. Kenapa? Askar lahunna, lebih menutupi bagi mereka. Masukin ke dalam tempelin dikit nian itu lebih menutupi buat perempuan. Laki enggak. Perempuan begini kan enggak pantas ya. Wan nadharu ila mawdi'is sujudi, sunnah juga memandang kepada tempat sujudnya. Ketika ruku, memandang kepada tempat. Sudah kita bahas ya. Tawala sholati, sepanjang sholat, bukan hanya ruku aja, sepanjang sholat memandang kepada tempat sujud. Illal muhallilah, ketika kalimat asyhadu an la ilaha illallah, fayandur ilal muhallilah, sunnah memandang kepada telunjuknya, ila ayyusallima, sampai dia sah. Nah, ketika ruku, sunnah juga memandang kepada tempat sujud. Ada ta'likan di bawah. Qila, ada pendapat, yandur ila mawdi'i gadamaihi, ia memandang ke tempat kedua telapak kakinya. Ada pendapat ulama kalau ruku bukan memandang ke tempat sujudnya, tapi ke kedua tempat telapak kaki. Ada pendapat, tapi yang terkuat ke tempat sujud. Wa tarku khafdi ra'sihi, sunnahnya juga meninggalkan merundukkan kepalanya. Jadi dikit-dikit ke dia. Itu enggak, sunnahnya diluruskan tadi sejajar antara punggung sama leher. Ya. Kalau kepalanya turun dikit, ya.
itu nggak bisa makruh. Wadzikrul ma'thur, dan membaca zikir yang al-ma'thur, yang warid. Al-ma'thur itu yang datang dari marwiyah, yang diriwayatkan. Apa? Al-dzikrul ma'thur fihi, zikir yang dianjurkan dalam ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Maha suci Tuhanku yang maha agung, wa bihamdi, dengan pujian. Salasan dibaca sebanyak tiga kali. Hai, maknanya itu ada di bawah itu. Unazzihu Rabbi, aku sucikan Tuhanku. Arti itu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, ai maknanya unazzihu Rabbi, aku sucikan Tuhanku, an kulli nafsin, dari segala kekurangan. Karena Allah maha sempurna. Wa huwal kamil, dan Allah maha sempurna sifatan, sifatnya, dzatan dan zat, maha sempurna. Wa usni alaihi, dan aku memuji kepadanya, bima asna bihi ala nafsi, dengan apa-apa ia memuji dengannya, ala nafsi, kepada dirinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna daripada subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Jadi aku menyucikan Tuhanku dari segala kekurangan, karena Allah maha sempurna. Kemudian baca sunnahnya, ya apa nih? Ya, dibaca kalau jadi imam cukup baca 3 kali. Subhana rabbiyal azim, itu salat sunnah atau salat sendiri, ya baca tambahan Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu aku rukuk. Wabika amantu, kepadamu aku beriman. Walaka aslamtu, nggak pakai tasdid ya. Dan kepadamu aku menyerahkan diri, pasrah. Khasya'a sam'i, tunduk patuh pendengaranku. Wa basari, pandanganku. Wa mukhi, otakku. Wa azmi, tulangku. Wa asabi, urat-uratku. Wa mastadallat bihi gadami, dan yang menyendiri, istaqallat, tersendiri, maksudnya melangkah tersendiri, bihi dengannya, gadami, kedua telapak kakiku. Lillah, karena Allah, Rabbil alamin, Tuhan semesta. Itu kalau yang itu sholat sendiri, apalagi boleh tambahan. Itu jadi imam yang dibaca 3 aja, subhana rabbil azim. Berapa lama? Kemudian ada tambahan tadi itu. Belum ya. Nomor 3 dia. Selesai. Yang ke-19 sekarang. Yusallu fil i'tidali, disunnahkan di dalam i'tidal. Tadi ingat tuh ya, tadi yang kita baca sunnah-sunnah yang ada di dalam ruku. Ada banyak tuh. Meluruskan punggung dan leher. Kemudian menegakkan betis dan kedua paha. Tafrik, memisahkan antara keduanya, kaki itu dengan seukuran 1 pinggang. Kemudian memegang kedua lututnya dengan kedua tangannya, dibuka tangannya, dibuka, jangan ditutup pakai sarung tangan motor misalnya ya, kebelan jangan, ya pakai apa aja jangan, karena sunnahnya dibuka. Kemudian tafrikul asabi, tafrik, memisah kedua asabi, jari-jari tangan dengan tafriqan wasata, pemisah yang sedang, enggak rapat, enggak renggang. Ya. Kemudian menghadapkan ke arah kiblat. Ini ada pendapat mengarahkan, maksudnya begitu. Tapi kita begitu. Wa fathu basarihi, membuka mata. Kemudian bagi laki-laki direnggangkan kedua daripada sisinya. Dari sisinya. Perutnya juga enggak ditempel sama paha. Coba gambarannya gimana? Perutnya ditempel sama paha ketika ruku. Emang agak susah gambarannya. Berarti dia agak bungkuk dikit, makanya biar tegak. Tapi anjuran kalau perempuan tempel sunnah, biar agak
Karena astar lahunna, lebih menutupi bagi mereka. Kemudian sunnahnya juga apa? Memandang kepada tempat sujud. Ada pendapat ke tempat kakinya. Kemudian tidak merundukkan kepalanya, sejajar dan membaca zikir yang telah disebutkan. Itu sunnah-sunnah yang dilakukan ketika rukuk. Wa yusallul i'tidal, dan disunahkan di dalam i'tidal irsalu yadaihi, meluruskan kedua tangannya fihi di dalam i'tidal. Lurus gini berarti ya. Sami Allahu liman hamidah, enggak disedekapin tapi diluruskan. Ini ada pendapat juga lain disedekapkan. Cuma kita baca yang nomor 3 bawah ini. Ini diluruskan karena zakharahu, sebagaimana menyebutkannya Al-Imam oleh Al-Imam An-Nawawi fil Majmu', dalam kitab Majmu'. Bil kalam, dalam pembicaraan an akmalil i'tidal, tentang paling sempurnanya i'tidal dan sunnah-sunnahnya. Jadi Imam Nawawi dalam menyebutkan dalam kitabnya Majmu', kitab itu besar itu, 20 jilid itu, gede. Ya. Dalam kitabnya Majmu', ketika menyebutkan tentang paling sempurnanya i'tidal dan menyebutkan tentang sunnah-sunnah di waktu i'tidal. Ibaratnya begini. Fa idza i'tadala qa'iman hatta yadayhi. Fa idza i'tadala, apabila telah beri'tidal, qa'iman, ya, diri dengan tegak, hatta yadayhi, maka dia meluruskan kedua tangannya. Wa makna hattihima, dan makna arti meluruskan keduanya, ay irsalihima, meluruskannya itu. Arti hatta maknanya apa? Irsalihima, meluruskan keduanya. Wa adami wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra, dan tidak meletakkan ihdahuma, salah satu keduanya, 'ala al-ukhra, di atas yang lain. Jadi makna hatta di sini dijelaskan. Artinya apa? Irsalihima, meluruskan kedua tangannya dan tidak meletakkan satu di atas yang enggak sedekap, maksudnya begitu. Itu pendapat ya al-mu'tamad Imam. Walaupun ada juga ulama yang mengatakan di sedekapin begitu. Ya, tapi Allahu liman hamidah tetap begini. Yang ada gitu ya. Tapi di sini disebutkan jumhur ini, ya, pendapat terkuat diluruskan. Pendapat terkuat di semua kitab kita baca lurusin. Kita matang semuanya itu, ya, diluruskan. Yang begini. Disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu'. Irsal, meluruskan yadaihi, kedua tangannya fihi, di waktu i'tidal. Wa ayyaqula hala ra'fi ra'sihi, dan ia berucap hala ra'fi ra'sihi, ketika mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah. Wa ya'ti bi dzikril ma'sur fihi, kemudian ia mendatangkan, membaca dengan zikir yang ma'sur, ya, yang ma'sur itu yang warid dari Nabi. Apa zikir yang ma'sur dalam i'tidal? Sudah hafallah. Rabbana lakal hamdu, Rabbana, ya Allah Tuhan kami, lakal hamd, untukmu segala pujian, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fi, yang diberkahi, mil as-samawati, sepenuh, sepenuh pujian yang kita baca tuh ya, kita minta kepada Allah pujian sepenuh daripada 7 lapis langit, wa minal ardi, dan sepenuh bumi, wa mil ama bainahuma, dan sepenuh di antara langit dan bumi, wa bil ma syi'ta, dan sepenuh yang engkau kehendaki, min syai'in ba'd, dari sesuatu ba'd yang setelahnya. Luar biasa. Itu kan minta banyak namanya dia. Ini pujian buat Allah, ya Allah, seluas
langit, seluas bumi, seluas di antara langit dan bumi, sebanyak yang Engkau kehendaki ya Allah, min syai'in, dari segala sesuatu. Ini banyak kan? Banyak, enggak usah gitu. Ahla sana wal madad. Ya, ahla sana, yang berhak untuk dipuji dan diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak, yang paling benar, ma qala al-'abdu, yang berucap itu hamba, wa kulluna laka 'abdun, dan kami untukmu adalah hamba. La mani'a lima a'tait, tidak ada yang bisa mencegah lima a'tait, dari apa yang telah engkau berikan. Ada? Kalau Allah udah ngasih bisa ada juga orang? Enggak ada. Wala mu'tiya lima mana'at, dan tidak ada yang bisa memberi lima mana'at, segala apa yang Allah cegah. Siapa yang mampu? Semua kehendak Allah. Wala yanfa'u dzal jadd, tidak bermanfaat ya dzal jadd, kekayaan azamah, kedudukan yang agung, kemuliaan, segala macam itu namanya al-jadd. Minkal jadd, daripada kekayaan, kemuliaan dan keagungan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bacaan yang kita baca ketika apa? I'tidal. Perlu diperhatikan. Sudah kita bahas dulu di Al-Mu'tamad, pendapat terkuat dalam mazhab Syafi'i. Ingat, i'tidal ruknun qasirun, rukun yang pendek. Ingat ya? Di rukun sholat itu ya ada ruknan, dua rukun, ruknani qasirani, ada dua rukun pendek. Arti rukun pendek enggak diminta kita berlama-lama di situ. Bahkan kalau kita berlama-lama melebihi dari batas syarat bisa batal. Ini al-mu'tamad, terkuat pendapat menurut mazhab Syafi'i. Ada dua rukun namanya rukun pendek. Apa? I'tidal dan duduk di antara dua. Ingat itu. I'tidal dan duduk di antara dua. Ini dua rukun pendek. Enggak diminta kita berlama-lama di dalamnya. Dulu ini kita bahas rukun sholat yang i'tidal, ada syaratnya. Di antara syarat yang terakhir, alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru' fihi, ala dzikril masyru' fihi wal Fatihah. Ya, enggak boleh orang berlama-lama ya di dalam i'tidal sampai melebihi dari batasan zikir yang disunahkan dibaca, ditambah ukuran bacaan suratul Fatihah. Ini kan zikir yang tadi disunahkan dia, ya, ditambah lagi lamanya bacaan Fatihah. Ini baca zikir yang ini kepanjangan juga deh ya. Panjang ini yang sempurnanya, yang zikir yang masyru', yang pendeknya. Tapi di sini nggak apa-apa dari segini, ditambah kadar ukuran bacaan apa? Fatihah. Coba ditakdirkan, kira-kira ada 1 menit ya. Jadi baca deh. Rabbana lakal hamdu fil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in. Udah riwayat baca Fatihah habis itu. Ini kira-kira berapa detik? Bacaan itu sama bacaan Fatihah. Jadi tidak, seorang nggak boleh berlama-lama melebihi dari batas yang tadi. Ini pendapat yang terkuat ya dalam mazhab Syafi'i. Kalau melebihi dari batas itu, batalat sholatuh, maka sholatnya batal. Kenapa? Karena i'tidal rukun pendek. Syuri'at, disyariatkan lil fasli bainar ruku' was sujud. Disyariatkan i'tidal untuk memisah antara ruku' dan sujud. Jadi disyariatkan untuk pemisahannya. Sama kayak duduk di antara dua sujud. Syuri'at lil fasli bainas sujudain, disyariatkan untuk memisah antara dua sujud. Benar ya?
Nanti bisa diulangi lagi, dibalik lagi itu cara syarat daripada i'tidal. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan belum?